Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kabar kalian sehat semua ya. Walaupun kita belajar secara daring, tapi anak-anak harus tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelumnya, perkenalkan saya Septi Listiana. Saya guru PPKN di MTS Ma'arif NU 02 Karanglesem. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai norma dan keadilan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Norma apa anak-anak? Ya, norma hukum. Karena gambar di samping menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memakai helm pada saat berkendara. Hal itu menunjukkan orang tersebut melanggar peraturan lalu lintas, yaitu melanggar norma hukum. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Materi yang pertama yaitu pengertian norma. Apa itu norma? Norma adalah kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Atau norma juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dan dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali sosial. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai arti penting norma. Arti penting norma yang pertama yaitu norma digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Arti penting norma yang kedua yaitu norma digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, norma digunakan untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, serasi, dan seimbang. Materi yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam norma. Kita wajib mengetahui ada 4 macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu norma kesopanan, yang kedua yaitu norma kesusilaan, yang ketiga yaitu norma agama, yang keempat yaitu norma hukum. Mari kita bahas satu persatu mengenai macam-macam norma. Yang pertama, pengertian norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang timbul dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan untuk mengatur pergaulan hidup manusia sehingga setiap anggota masyarakat dapat saling menghormati. Sanksi yang ditimbulkan apabila kita melanggar norma kesopanan. Yang pertama, kita akan mendapatkan celaan. Yang kedua, kita akan mendapatkan cemoohan. Yang ketiga, kita akan mendapatkan diasingkan atau dikucilkan. Kemudian yang keempat, kita akan ditertawakan oleh orang lain. Maka dari itu, kita harus selalu menjunjung tinggi norma kesopanan. Contoh penerapan dari norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara yang sopan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, makan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, berpakaian sesuai dengan aturan. Itu merupakan contoh penerapan dari norma kesopanan. Norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Anak-anak tahu tidak apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma yang mengatur hidup manusia secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Apa akibatnya jika kita melanggar norma kesusilaan? Maka kita akan mendapatkan rasa penyesalan dan siksaan batin. Contoh penerapan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti berperilaku jujur.
Yang kedua, seperti tidak mencontek pada saat ulangan. Yang ketiga, kita menolong seseorang yang mengalami kesusahan. Itu merupakan penerapan dari norma kesusilaan. Norma yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah peraturan atau petunjuk hidup yang berisi perintah, larangan, dan anjuran yang bersumber dari wahyu Tuhan. Karena bersumber dari wahyu Tuhan, maka sanksi yang didapatkan seperti mendapat dosa dan hukuman lain dari Tuhan. Contoh penerapan dari norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah sesuai dengan anjuran agama. Yang kedua, menjauhi kejahatan. Yang ketiga, menyayangi fakir miskin dan anak yatim. Itu merupakan contoh penerapan dari norma agama. Dan norma yang terakhir atau norma yang keempat adalah norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan atau ketentuan yang diciptakan oleh badan yang berwajib yang sifatnya memaksa dan mengikat. Karena sifatnya memaksa dan mengikat, maka sanksi yang didapatkan adalah bisa saja kita dipenjara, kemudian mendapatkan sanksi denda. Itu merupakan contoh apabila kita melanggar norma hukum. Ciri-ciri dari norma hukum yaitu yang pertama, peraturan itu berisi tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang resmi dan berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, peraturan itu memiliki sanksi yang tegas. Yang kelima, peraturan itu berisi perintah dan larangan. Yang keenam atau yang terakhir, peraturan itu berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang. Contoh penerapan dari norma hukum. Yang pertama yaitu seperti peraturan tentang lalu lintas. Yang kedua, peraturan mengenai pajak. Yang ketiga, peraturan mengenai hukum pidana. Itu merupakan contoh dari norma hukum. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai norma dan keadilan, maka dapat disimpulkan bahwa norma sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Norma digunakan untuk mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 4 macam norma yang wajib kita ketahui, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Setelah anak-anak mempelajari materi tentang norma dan keadilan, sekarang ibu akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu mencari contoh-contoh pelanggaran norma, baik norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa membaca dan memahami materi tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Semoga kedepannya video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.